Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan anggota Komisi 6. Pertama memang terkait dengan RKAP tahun 2022 khususnya buat Pak Dirut BPUI ya, itu FG ya. Tadi saya ingin dapat gambaran ini Pak Dirut berkaitan dengan progres penyelamatan ataupun pengalihan polis jiwaraya ke IFG per Juni 2022. Ini kita ingin dapat gambaran secara detail, mungkin nanti bisa jawaban juga secara tertulis. Jadi sehingga ini sangat penting berkaitan juga pengalihan polis jiwasraya itu. Yang kedua, tentu saya berharap juga berkaitan dengan program asuransi tani, kemudian asuransi nelayan. Ini kita sangat concern Pak, artinya sejauh mana ya, khususnya ini berapa banyak ya kelompok-kelompok tani ataupun yang mendapatkan manfaat atas program dan juga sejauh mana efektivitas, karena di paparan tidak dijelaskan itu Pak secara detail terkait program tersebut pada RKAP tahun 2022. Ini penting ya, ketika kita bicara asuransi ini kan yang sangat menyentuh hari ini kan yang paling bawah nih. Saya merasakan Pak ketika kita di Dapil tuh bagaimana nasib para petani dan nelayan ini, saya pikir ini juga harus menjadi prioritas. Yang berikutnya adalah terkait dengan usulan PMN tahun 2023. Di sini saya lihat dalam paparan disebut PMN digunakan untuk memperkuat permodalan Askrindo dan juga Jamkrindo Pak. Kemudian tentu khusus kami di Aceh Pak. Di Aceh ini kan ada Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah. Ya kan, karena kami di Aceh itu ada kanun yang namanya Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Maka yang ada hanya Askrindo dan Jamkrindo Syariah Pak. Tentu sejauh mana kita harapkan, tentu kesempatan ini juga kita berharap dengan adanya kanun lembaga keuangan syariah di Aceh itu, ini kita harapkan bisa menjadi prioritas, apalagi ketika hari ini teman-teman dari Jamkrindo maupun Askrindo mengajukan PMM. Ini juga bisa menjadi perhatian khusus karena kita tidak ada lagi bank konvensional di sana Pak. Ini menjadi catatan khusus untuk berkaitan dengan Aceh. Kemudian yang berikutnya adalah untuk terkait dengan penguatan kapasitas SDM Pak. Kami minta juga secara detail roadmap penguatan kapasitas SDM yang dimaksud, sehingga tentu kita harapkan usulan PMN 2023 ini tentu kita akan bisa dukung Pak dengan catatan punya gambaran secara detail. Kemudian yang berikutnya adalah terkaitan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung Pak. Tentu ini kan bukan program yang sederhana, ini menjadi polemik yang luar biasa di masyarakat, yaitu program mercusuar ya. Tapi kalau saya lihat paparan di atas tadi, ini kita punya harapan yang besar Pak. Kita ingin juga seperti negara-negara di Eropa dan beberapa yang terkonektif dengan semua dengan semua target-target yang kita capai, termasuk tadi kita lihat mungkin Bandung ini bisa jadi contoh, bisa dilanjutkan mungkin Jakarta, Semarang dan Surabaya. Kemudian kita bisa lihat di sini terkait dengan RKAP tahun 2022, apakah KAI mempunyai rencana pengembangan di satu sisi di jalur yang ada, apakah mungkin ke depan, apakah sudah ada gambaran itu atau belum Pak? Ini mungkin bisa digambarkan. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana dengan jalur kereta api di Aceh Pak? Ini kita bisa lihat di sini tadi dari overview PT KAI wilayah operasional Pak. Saya lihat ini termasuk subdivisi regional Banda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Tanjung Karang ya. Saya melihat memang dari Medan, dari kampung baru dibangun ini sudah mulai progres ya, pembangunan kereta api khususnya sudah berjalan bahkan di beberapa titik ya. Tentu dalam hal ini saya ingin dapat gambaran Pak, program-program yang berjalan ini sejauh mana, kapan kira-kira bisa diselesaikan, apakah masih terus berjalan atau tidak. Ini saya ingin dapat gambaran juga terkait dengan progres kereta api khususnya jalur Sumatera Utara dan Aceh. Tentu kita lihat juga ada beberapa aset, tadi disampaikan juga oleh Pak Haris, khususnya aset KAI yang kita ketahui statusnya menganggur Pak. Ya kan, kami mengharap juga Direktur KAI nanti dapat berkoordinasi khususnya dengan Kementerian Perhubungan Pak, untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Aceh sampai Sumatera Utara ya.
Karena memang terus terang Pak, sudah ada yang jalan memang di Aceh itu. Tapi saya udah cek berapa kali, hanya beberapa titik aja. Akhirnya jadi barang mangkrak juga. Tentu kita harapkan dengan program nasional ini sudah berjalan, ini bisa terconnecting sampai ke Banda Aceh. Terakhir Pak Ketua, berkaitan dengan usulan PMN tahun 2023. Tentu kita memahami usulan PMN untuk kereta api cepat Jawa Barat yang telah disampaikan dalam rapat ini. Tapi kita juga ketahui bersama proyek ambisius ini sudah begitu banyak Pak menghabiskan anggaran yang meskipun dalam paparan telah Bapak sampaikan bahwa proyek ini telah direview oleh BPKP ya. Saya lihat di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara dan pertanggungjawabannya. Maka kami mengusulkan Pak pada pimpinan Komisi 6 agar untuk PMN tahun 2023 untuk proyek kereta api cepat Jawa Barat tersebut bisa didahului dengan audit kepatutan Pak. Karena penting menurut saya, karena ini menyangkut uang yang begitu besar. Mungkin di slide terakhir Pak, saya ingin dapat gambaran. Di sini saya melihat bahwa di halaman 20 Pak, itu dalam konteks struktur proyek KCJB Pak, kereta api cepat Jawa Bandung. Saya ingin mendapatkan gambaran Pak. Ini di sini saya lihat di sini porsi konsorsium Cina itu sebesar 5,16 miliar atau sekitar 85% ya. Sementara porsi konsorsium Indonesia adalah 0,9 miliar US dollar atau 15%. Sementara kita lihat di sini masa konsesinya sekitar 50 tahun. Artinya apa? Bisa diperpanjang. Bisa mungkin 50 tahun lagi. Artinya keberadaan konsorsium nasional khususnya kita ini di sejauh mana Pak? Karena saya lihat nih kalau semua kita lihat permodalan ini dikuasai oleh Beijing Yaoan, ini di mana posisi kita ke depan? Jangan sampai ini investasi Cina, kita tahu di beberapa negara Pak, ketika dominasi investasi Cina, pada akhirnya kita nggak bisa berbuat banyak Pak. Bahkan kita nggak bisa berbuat apapun. Ini jadi catatan sendiri. Jadi kita harus persiapkan betul langkah-langkah strategi ke depan, jangan sampai istilah investasi khususnya Beijing Yaoan ini akhirnya mereka kuasai segala-galanya. Ini jadi catatan tersendiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim.